pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Frans Johan Adimbeo. Saya berasal dari Politeknik Negeri Kupang. Unit asal OJT, unit layanan pelanggan Kupang, dengan proyeksi jabatan Junior Engineering Pemeliharaan Distribusi, bagian transaksi energi, dengan unit kompetensi inti melaksanakan pemeliharaan APP, dan unit kompetensi pilihan melaksanakan pemeliharaan APP pengukuran langsung dan mengganti KWH meter. Frans, hari ini kita ada kegiatan pemeliharaan APP, mohon bisa dibantu dilaksanakan dengan baik ya. Nisa sudah siapkan surat tugas untuk kelengkapan administrasi kamu di lapangan dan untuk bisa ditunjukkan ke pelayanan nanti. Surat perintah kerja adalah surat yang diberikan oleh atasan kepada pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Surat perintah kerja berisi data pelanggan dan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Hasil yang didapat dari inspeksi JSA yaitu metode kerja, kebutuhan peralatan, kebutuhan material, kebutuhan APD, kebutuhan tenaga kerja, dan hasil analisa potensi bahaya dalam pekerjaan. Dokumen kerja yang perlu disiapkan yaitu surat tugas, surat perintah kerja, job safety analysis, working permit, berita acara pekerjaan, dan SOP. Alat kerja yang disiapkan yaitu toolkit, alat ketiga yaitu rambu, dan alat ukur yaitu tang ampere, kemudian alat bantu yaitu tangga, dan APD yaitu helm, wearpack, sarung tangan, kacamata, dan sepatu safety. Menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan SOP, dimulai dari pakaian kerja, sepatu safety, sarung tangan safety, helm safety, dan kacamata safety. Setelah mengenakan APD, selanjutnya rambu, tangga, toolkit, material kerja, dan papan kerja disiapkan agar dapat melaksanakan pemeliharaan alat pengukuran pembatas sesuai SOP. Setelah sampai di rumah pelanggan sesuai alamat pada perintah kerja, petugas meminta izin kepada pelanggan untuk melakukan pemeliharaan alat pengukuran pembatas. Melaksanakan briefing yang dipimpin oleh pengawas pekerjaan, diawali dengan berdoa, dilanjutkan memberi arahan terkait pekerjaan agar sesuai SOP, dan memperhatikan ketiga. Sebelum melaksanakan pemeliharaan, dilakukan pengecekan terhadap MCB dan KWH meter, yaitu pengecekan tegangan dan arus. Pemeliharaan APP yang dilakukan adalah penggantian KWH meter yang sudah tua dan merupakan KWH meter KRN. Penggantian KWH meter diawali dengan memposisikan MCB ke posisi off, kemudian membuka tutup terminal KWH meter. Selanjutnya, petugas melepas kabel output netral dan fasa lalu melepas MCB dan memposisikan di tempat aman agar tidak mengganggu pekerjaan. Petugas lalu melepas kabel input SR yang bertegangan lalu mengisolasi agar petugas bekerja dalam keadaan aman. Kemudian melepas input netral dan diisolasi. KWH meter lama dilepas dengan membuka skru pada kedua sisi KWH meter. Lepas oka lama dan pasang oka baru pada papan dan pastikan oka terpasang kuat. Setelah oka baru dipasang, letakkan KWH meter pada oka, lalu kencangkan skru pada sisi kiri dan kanan. Pemasangan KWH meter baru dimulai dengan pemasangan kabel masukan KWH meter yang tidak bertegangan, dilanjutkan dengan pemasangan kabel masukan KWH meter yang bertegangan. Pastikan kabel terkancing dengan kuat. Setelah itu pasang kabel netral dan fasa keluaran KWH meter, pastikan semua mur kencang agar tidak menimbulkan busur api. Posisikan MCB di tempatnya agar tidak kesulitan saat pemasangan penutup terminal.
Pastikan mur pada tutup terminal kencang agar switch tertekan. Melakukan setting token prepaid pada KWH meter. Hasil pemeliharaan sudah sesuai standar dan MCB yang terpasang sudah sesuai daya kontrak. Setelah pemeliharaan APP selesai, petugas mengisi berita acara dan meminta tanda tangan pelanggan pada berita acara pekerjaan. Petugas meminta izin pelanggan untuk melaksanakan pemeliharaan APP pengukuran langsung. Melaksanakan briefing yang dipimpin oleh pengawas pekerjaan diawali dengan berdoa lalu memberi arahan terkait pekerjaan agar sesuai SOP dan memperhatikan ketiga. Pengecekan visual APP pengukuran langsung dilakukan untuk melihat kondisi fisik KWH meter, MCB, dan segel dalam keadaan baik. Pengawatan APP diperiksa untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pengawatan. Kemudian lakukan pembersihan terhadap box OK untuk memastikan kabel dan terminal pada OK masih dalam keadaan baik. Pembersihan dilakukan dengan berhati-hati. Selanjutnya petugas juga membersihkan bagian luar box OK. Lakukan pemeriksaan kelainan atau gangguan pada APP yang dimulai dari pengecekan arah putaran fasa menggunakan fasa square. Selanjutnya pengecekan tegangan antar fasa. Pengecekan tegangan yang dilakukan adalah pengukuran fasa RS, RT, dan ST. Setelah itu lakukan pengukuran tegangan fasa R dengan netral lalu mencocokkan pada KWH meter. Lakukan juga pengukuran tegangan pada fasa S dan netral lalu dicocokkan pada KWH meter. Begitu pula dengan fasa T dan netral. Tegangan diukur dan dicocokkan pada KWH meter untuk memastikan tegangan sudah sesuai standar. Setelah dilakukan pengukuran tegangan, lakukan pengukuran arus pada fasa R, S, T, dan netral kemudian dicocokkan pada KWH meter. Setelah melakukan pengukuran tegangan dan arus, lakukan pengukuran daya untuk menghitung besar error KWH meter. Daya yang diukur adalah daya pada fasa R, S, dan T. Rumus untuk mengukur error KWH meter yaitu daya pada KWH meter dikurang daya pada tang ampere dibagi daya pada tang ampere dikali 100%. Memastikan penutup terminal ditutup rapi dan kencang dengan mengencangkan mur di kedua sisi meter dan dipasang segel. Setelah pengecekan dan pengukuran selesai, tutup box OK dengan hati-hati dan pastikan tidak ada kabel yang terjepit pintu box OK. Lalu pasang kawat segel pada box OK. Dari hasil pemeriksaan tegangan dan arus pada alat ukur dan KWH meter sama dan sesuai dengan standar yang berlaku, didapat besar error KWH meter 0,783% dan pembatas yang digunakan sesuai dengan daya kontrak. Setelah selesai melaksanakan pemeliharaan APP pengukuran langsung, petugas mengisi berita acara pemeriksaan dan meminta tanda tangan pelanggan pada berita acara.
Petugas meminta izin kepada pelanggan untuk melakukan penggantian KWH meter dengan menunjukkan surat perintah kerja. Melakukan briefing yang diawali dengan berdoa, dilanjutkan memberi arahan terkait pekerjaan agar sesuai SOP, dan memperhatikan ketiga. Penggantian KWH meter dikarenakan KWH meter sering muncul tulis periksa dan indikasi gangguan menunjukkan bahwa meter mengalami kerusakan. Selanjutnya melakukan pengecekan tegangan dan arus. Penggantian KWH meter diawali dengan mematikan MCB lalu melepas penutup plastik KWH meter. Setelah penutup plastik KWH meter dibuka, lepas kabel keluaran KWH meter, yaitu kabel netral yang menuju instalasi pelanggan, kemudian melepas kabel fasa keluaran KWH meter. Setelah itu lepas kabel masukan KWH meter yang bertegangan terlebih dahulu, mengisolasinya agar tidak terkena sengatan listrik, dan petugas dapat bekerja dalam keadaan aman. Setelah melepas kabel fasa masukkan KWH meter, kemudian lepas kabel netral, masukkan KWH meter dan mengisolasinya. Lalu melepas KWH meter dari oka, lepas oka lama dan pasang oka baru pada tembok. Pasang KWH meter baru dengan mengencangkan skru pada sisi kiri dan kanan KWH meter. Pemasangan KWH meter baru dimulai dengan pemasangan kabel masukan KWH meter yang tidak bertegangan, dilanjutkan dengan pemasangan kabel masukan KWH meter yang bertegangan. Pastikan kabel terkancing dengan kuat. Setelah itu pasang kabel netral dan fasa keluaran KWH meter, pastikan semua mur kencang agar tidak menimbulkan busur api. Posisikan MCB di tempatnya agar tidak kesulitan saat pemasangan penutup terminal. Pastikan mur pada tutup terminal kencang agar switch tertekan. Setting token prepaid diisi secara berurutan mulai dari key change token 1, key change token 2, clear temper, set max power load, dan clear credit. Hasil kerja diperiksa kesesuaiannya dengan perintah kerja dan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu dengan pemeriksaan tegangan sudah sesuai standar dan sudah ada pemakaian. Setelah penggantian KWH meter selesai, petugas mengisi berita acara, kemudian petugas memberikan kartu untuk pengisian pulsa di KWH meter baru, dan petugas meminta tanda tangan pelanggan pada berita acara. Bagaimana keadaannya, kabarnya? Baik. Baik ya. Ya, Pelaksanaan kegiatan tadi di lapangan seperti apa? kegiatannya sudah dilaksanakan dengan Berita acara pekerjaan diberikan kepada atasan untuk diperiksa dan ditandatangani. berikut ini WA-nya, Pak. Boleh saya lihat dulu ya. Ya, silakan lihat, Pak. Berita acara telah diperiksa dan telah ditandatangani oleh atasan, menandakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik. Sudah dibantu kegiatan kita hari ini ya berjalan baik. Oke, besok kita kegiatan yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Ya.